aku ngeliat kayak hasil akhirnya aku tuh mukanya diedit jadi lebih kayak kecil banget. Ini kan belum 2 bulan, belum 3 bulan. Bahkan aku nyangkanya udah 3 bulan lah at least gitu. 3 bulan loh orang 3 Iya, bulan biasanya tapi segini. iya ini baru 1 bulan setengah. Ya. Kalau untuk hidung itu yang menurut aku harganya paling surprising. Soalnya harganya mirip salah satu dokter terkenal di sini. Gak dibilang dapet lah 1 BMW kali ya. Mungkin. Second mungkin. Welcome back to My Venus TV channel. Perkenalkan, aku Laras. Aku Nosa. Dan kita balik lagi nih di account My Venus TV yang sebenarnya udah lama banget usang. Iya, udah lama nggak upload video ya. Betul. Jadi mungkin udah ada 2 tahunan atau lebih kali Lebih ya. kayaknya sih. Jadi untuk balik lagi di 2026 ini kita punya sesuatu yang baru ya. Betul, gebrakan baru dengan konsep terbaru pokoknya. Kayak gimana sih kalau Ras konsepnya? Pasti kalau dilihat ya ada mic kayak Betul. gini, apalagi kalau bukan podcast. Betul. Jadi welcome to My Venus Podcast. Nah guys, karena ini sebenarnya podcast pertama kita juga. Yes, Perdana, episode pertama, yang pasti bintang tamunya harus gong juga dong. Betul. Harus istimewa juga gitu. Boleh nih kalau Ras di-spill siapa sih bintang Ciri-cirinya tamunya? ya mungkin model, terus Gen Z. baru-baru Gen Z abis, terus cantik, Betul. content creator. Langsung aja kali ya. Langsung aja kita kali. panggilkan Kak Shanika. Hai. Oh my god, seneng banget di sini. Thank you ya udah ngajak aku jadi yang pertama. Tentunya kalian pilih talent yang paling bacot. Yang paling sharing-sharingnya luas lah. Ya, justru seneng karena banyak yang bisa dikupas nanti. Kak Shanika apa kabar nih Kak akhir-akhir ini? Baik, sehat. Abis dari operasi ngerasa kayak orang baru gitu. Kayak aku wajahnya ke reset. Terus aku kayak tadinya sebelum operasi aku jerawat banyak banget kan. Terus sekarang aku kayak jerawatnya belum ada yang muncul lagi. Oh wow. Malah repair the skin juga nih. Iya, terus kayak Belum lama gak sih Kak tapi operasinya? aku itu 23 Maret, sekarang itu berapa sih? 7 Mei. 7. Iya, betul. 7. Iya, sekarang 7 Mei. Jadi lama juga ya, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Belum ada 3 bulan lah tapi ya. Belum. Baru sebulanan lebih lah. Iya, 1,5. Cuma hasilnya kecil banget loh Kak, karena emang Thank you. kita sering banget ngeliatin orang operasi, bahkan Iya. di Korea juga untuk nemenin teman-teman yang operasi, tapi Kakak salah satu yang cepat juga recovery-nya. Terima kasih. Itu emang goal aku soalnya. Oke, mungkin nanti detail ya kita juga akan tanya lebih Betul. detail ya untuk teman-teman yang pengen achieve bengkaknya cepet turun gitu ya. biar Tips-tips hasilnya. mungkin nanti dari Kakak yang bakal Kakak spill buat kita, boleh lah ya Kak dibagi-bagi nanti untuk yang pada mau Of tahu course. juga. Nah kalau dari Kakak sendiri nih, kan seperti yang kita tahu ya, Kakak ini udah jadi model. Betul. Berarti kan brand-brand nih udah mempercayakan wajah Kakak untuk digambarkan atau dibawa oleh Kakak. Kakak kenapa sih pengen operasi gitu ketika udah banyak orang yang istilahnya percaya sama Kakak Dan jujur udah cantik sebenarnya sebelumnya. No, thank you Kak. Sebenarnya jawaban aku sedikit kompleks. Soalnya aku sebenarnya pengen operasi dari umur aku 17 tahun. Oke. Jadi itu umur 17 aku udah sering banget di sosial media. Aku sangat terpapar oleh kayak ya mungkin artis-artis luar negeri, video-video yang menjelaskan tentang estetika segala macem. Dan menurut aku mau operasi karena emang itu pekerjaan aku di dunia depan kamera ya. Iya, iya. Secara estetika aku pengen maksimal juga karena ini juga aset bagian dari kerjaan aku. Jadi kalau misalnya di kamera beberapa kali aku ngerasa fotografer juga ngerasa kayak oh ini kamu kalau dari sini kelihatan lebih cabi deh. Atau di sini atau beberapa kali aku sama fotografer ada yang kayak perfeksionis banget. Dan itu juga untuk brand yang lumayan gede. Dan aku ngeliat kayak hasil akhirnya aku tuh mukanya diedit jadi lebih kayak kecil banget. Terus aku kayak oh gitu ya. Jadi beberapa fotografer itu ngeliat aku emang kayak jadi kekurangan di situ. Tapi aku itu nggak ngerasa gimana-gimana banget. Aku cuma ngelihat secara objektif kayak oh ya udah emang mungkin standarnya di situ aku belum sesuai. Tapi karena ini pekerjaan ya aku pengen lebih menyesuaikan standar juga kepada klien. Dan secara personal aku emang pengen aja dari dulu gitu loh. I want to look my best.
tadi kan berarti perjalanannya cukup panjang tuh Kak, dari dulu lah berarti dari 17 tahun ya sampai akhirnya bener-bener di 2026 ya berarti kan memutuskan untuk operasi. Nah dari awal itu sampai akhirnya oke, kayaknya aku mau operasi deh. Nah itu proses decide-nya gimana sih Kak? Kayak kan banyak nih, mungkin sekarang nggak cuman ke Korea ya, ada ke Thailand juga atau di Indonesia udah banyak gitu. Apa aja proses yang Kakak lalui gitu untuk aku oke deh di sini nih akhirnya kayak gitu. Sebenarnya untuk pilih di Korea itu gara-gara akhir-akhir ini aku ngelihat kayak ada hasil dari Turki, Amerika, Korea, Thailand. Tapi yang menurut aku paling achievable dan safe dan secara price range juga fair itu Korea. Soalnya kalau ke US ya visanya susah banget. Terus kalau ke Turki itu Turki hasilnya bagus-bagus banget. Cuman banyak yang hasil AI gitu loh. Lagi banyak banget yang hasilnya itu kayak aku nggak yakin ini bener atau enggak, terus kayak ribet. Tapi kalau di Korea kan sekarang itu banyak banget agency ya, buktinya My Venus. Jadi untuk mempermudah, soalnya kan di Korea mayoritas kan berbahasa Korea. Iya. Gitu. Kakak jadi bingung gak sih? Karena mungkin semakin digali semakin bingung. Ataupun ya kayak yang tadi kakak bilang, ada yang hasilnya kurang sesuai lah. Atau bahkan kalau pas lagi cari-cari tentang operasi, itu malah banyak berita-berita negatif gitu. Tergantung apa intention orang itu sih. Kalau misalnya kamu cari kayak operasi yang gagal gitu ya, algoritma segala macam kan akan memperlihatkan Iya itu. sih. Tapi kalau aku emang dari dulunya aku pengen operasi, jadi pemikiran aku tuh tentang operasi itu harus positif lah in a way. Aku tuh nyari kayak tempat-tempat yang berhasil atau enggak kayak orang-orang yang deket aku yang operasinya berhasil. Terus dulu aku ngeliat ada salah satu teman online aku operasi rahang terus jadi bagus, namanya Jessica. Aku nggak tahu kakak tahu atau enggak, cuma dia kayak 3 tahun yang lalu atau berapa gitu. So aku kayak wow, dia kasih journey-nya terus hasilnya bagus. Terus aku juga mau operasi jaw kan dari dulu. Dan dia tuh lebih bahaya lagi, dia double jaw. Tujuh surgery. Ya, Double jaw lebih serius kan ya. Betul. Terus aku ngeliat di Korea dia sukses, berarti Korea capable gitu loh. Jadi emang udah ada orang yang aku kenal yang melakukan juga, tapi aku nggak tahu dia hospitalnya di mana. Oke. Kalau di Korea kan mungkin hospitalnya juga pasti banyak banget nih, yang mana kita tahu menjamur banget kan pasti surgery di Korea. Gimana kakak cara kakak memutuskan untuk oke aku mau di yang A aja nih atau yang di B, atau lihat dari harganya kah, atau lihat dari before afternya kah, atau mungkin dari temen yang udah pernah ke hospital yang sama gitu? Sebenarnya aku itu nggak tahu cara cari kayak detailnya itu di mana di Korea. Jadi sebenarnya aku emang dari dulu pengen operasi tapi belum tentuin di mana, sampai aku ngelihat tadi teman aku yang namanya Jessica itu, terus aku juga ngelihat yang si Adit, si Adit Yapeo hasilnya bagus banget gitu-gitu. Terus aku ngelihat kayak My Venus. Jadi aku sebenarnya tahu My Venus dulu sebelum aku tahu rumah sakit di sana. Soalnya kalau aku research rumah sakit di sana, aku nggak bisa bahasa Korea. Terus aku tuh pada dasarnya aku tuh juga bukan kayak yang fans sama culture Korea. Sekarang fans, keren. It's a cool country. It's a nice country. Setelah kesana juga. Setelah kesana transportasinya enak banget. Tapi sebelum dari itu aku tuh nggak tahu apa-apa tentang Korea. Jadi aku belum bisa research. Tapi aku habis ngeliat My Venus, terus aku akhirnya konsultasi, baru dikasih beberapa opsi rumah sakitnya. Terus dari situ baru aku bisa pilih. Dari beberapa opsi yang dikasih apa nih Kak yang paling kayak poin pentingnya nih kayak akhirnya oke nih gara-gara aku lihat ini aku jadi pilih ini? Aku itu ngeliatnya yang hasilnya paling natural dan yang bisa nge-emphasize kecantikan orang gitu loh. Yang hasilnya paling natural itu brown. Jadi memang poin utamanya berarti bukan ke harga ya. Mungkin beberapa orang kan ada yang harga tapi lebih ke hasil. Dan menurut aku juga hasil itu preference masing-masing ya gitu. Terus waktu itu aku juga searching YouTube-nya Brown. Mereka itu juga pernah operasi di like white woman. Terus lebih tua. Terus mereka juga pernah sama African American woman. Jadi kayak mereka tuh secara ras juga udah pernah yang selain dari Asia gitu loh. Jadi kayak ini berarti mereka tuh mungkin lebih terbuka atas lebih banyak kayak perbedaan gitu loh. Cuma emang hasil aku kadang-kadang ada orang yang bilang kayak aku kan etnisitasnya Cina. Banyak yang bilang kayak kamu Cina jadi hilang deh. Terus ada yang bilang kayak kamu jadi Cina banget deh. Atau kayak kok kamu jadi kayak Korea sekarang gitu. Jadi sekarang aku sangat jadi bingung gitu jadi ya. aku sangat racially ambiguous sekarang. Tapi sempat maju mundur gak sih Kak setelah oke nih aku mau di Brown gitu ya? Sempat kayak maju mundur kayak ragu-ragu atau
langsung kayak udah deh gas aja Brown langsung? Aku gas aja karena aku ngelihat mereka itu ngerjain si Tesi bagus. Jadi aku waktu itu aku nge-research ngelihat hasil-hasilnya per rumah sakit Iya, kan. iya, iya. Dan aku emang paling cocok ngeliat hasilnya si Adit sama Tesi. Dan aku gak kenal mereka berdua. Jadi purely aku Pure kayak hasil. aku purely suka banget hasil mereka. Sama si Tesi juga kayak wah ini bagus banget di dia. Soalnya bener-bener natural, bener-bener enhance kecantikan yang udah ada gitu loh. Dan itu yang emang aku mauin untuk diri aku. Jadi aku fix di sana. Waktu sebelum decide Brown, kan tadi mungkin sempat call-callan nih sama kita ya, sempat sharing juga mau berubahnya seperti apa atau mau diperbaikinya seperti apa. Nah, sempat konsultasi di Korea atau enggak purely di Indo dulu, decide semuanya baru datang ke Korea? Aku konsultasi dulu secara online. Dan aku tuh fun fact sebelum di My Venus, aku udah coba konsultasi di rumah sakit di sini. Aku udah coba di klinik bedah di sini, tapi aku awalnya aku kayak iya nggak ya di situ nggak ya? Itu yang aku bener-bener ragu banget. Bukan karena it seems mereka itu nggak capable, tapi waktu itu dokternya songong gitu, jadi aku kayak rada kayaknya aku nggak percayakan orang yang kayak gini membuka wajah aku mungkin. Kayaknya harus ketemu klik sama dokternya juga sih mungkin ya. Iya. Dan waktu itu aku konsultasi, dia bilang aku itu seharusnya chin augmentation. Makanya waktu itu aku pas awal konsul ke My Venus itu aku pengen chin augmentation aja. Cuman katanya dokter-dokter di sana habis konsultasi, oh sekalian kayak di sini kalau ditambahin ini juga harus di alter. Terus aku kayak ya setuju-setuju aja, soalnya aku tahu tentang wajah itu semua itu ada proporsinya. Jadi kalau ada satu yang di alter mungkin ada satu yang harus di adjust biar hitungannya itu jadi enak dilihat gitu loh. Dan dari situ mereka tuh juga suggest rhino karena di sini karena aku ditambahin ke depan dikit. Awalnya itu bener-bener lurus ke bawah. Katanya itu harus dinaikin juga. Dinaikinnya itu juga gara-gara ada Aller reduction. Aller itu ini. Oke. So aku ngelihat wajahku dari depan, aku tuh jarang banget profile. Aku selalu kayak kalau foto aku berusaha ke kiri atau ke kanan kayak ala-ala Ariana Grande. Tapi kayak dari depan enggak, soalnya kurang definition. Kalau sekarang berarti Sekarang berani, sekarang foto ke depan tuh kayak wah aku sekarang bisa foto ke depan ya. Wah. nggak perlu cari angle lagi ya Iya. sekarang. Enaknya setelah operasi kayaknya itu ya advantage-nya ya. Kalau kita kan misalnya setengah kanan, Aku setengah kiri, aku nggak boleh kanan gitu kan. Kalau Ya. udah operasi, udah proporsinya Iya. udah oke. Mau atas, bawah, kanan, Iya. kiri, oke. Iya. Itu mempermudah sih sama kerjaan aku juga karena aku harus di depan kamera. Tapi lanjut yang tadi itu selain hidung terus juga sekalian forehead. Saya aku ngeliat forehead aku itu pas aku kayak gini tuh awalnya tuh 5 kayak 5 head. Terus sekarang 4 kayak turun dikit. Soalnya aku ngeliat kayak oh kalau emang dari dokter dia ngeliatnya kayak gitu mendingan sekalian all in one go daripada kayak nyicil dan itu healingnya juga nyicil jadi lebih lama. Jadi sebaiknya all in one go. Iya, sebenarnya benar juga sih yang bilang kalau misalnya sekalian kan ya proses healingnya sekalian. Kalau misalnya satu-satu operasi healing udah, ntar operasi lagi operasi healing lagi, lagi, ya, ya. betul. Prosesnya berulang-ulang. Apalagi udah klik juga. iya. Terus bolak-balik ke Koreanya guys. Betul guys. Bolak-balik ke Korea terus tinggal di sananya. Oke, kalau kita cerita di proses konsultasi tadi, kan kakak awal mungkin di Indo share ke kita tuh hanya untuk angle ya atau si face contouring aja nih wajah. Tapi kan ternyata pas ketemu sama dokter di Korea disaranin ada rhino juga, ada forehead reduction juga. Nah, again mungkin kan itu di luar yang kakak pengenin gitu di awal. Nah, gimana sih kakak jadinya? Ya udah deh, oke, Google deh gitu. Karena kan mungkin kakak belum research nih sebelumnya kalau rhino bakal gimana, forehead reduction bakal gimana gitu. Tuh bisa diceritain nggak mungkin proses konsultasinya kah yang bikin yakin jadinya nggak takut gitu? Aku tuh sebenarnya dari dulu itu juga nggak tertutup atas opsi-opsi lainnya gitu. Oh, oke. Jadi dari dulu tuh emang banyak orang bilang kayak Shan kalau lo operasi, soalnya aku dari dulu banget aku ada bukti chat banyak banget aku selalu bilang aku mau operasi. Banyak yang bilang ya udah tapi kalau operasi please jangan pegang hidung lo ya. Tapi kayak aku kayak ya kalau di adjust dikit nggak apa kali. Kayak aku juga tetap tahu hidung aku bagusnya di mana dan aku bakal keep it
kayak natural karakternya itu biar masih ada gitu loh. Di sini aku ngerasa mereka tuh fair gitu loh calculate-nya, dan pas aku ngomong aku maunya kayak gini, mereka juga agree. Aku kayak oh I think I'm in the right hands gitu loh. Mereka bukan yang kayak oh no itu nggak bagus gitu, tapi mereka tuh open gitu loh terimanya. Jadi tadi kan berarti ada beberapa prosedur tambahan dari dokternya ya, yang direkomendasikan sama dokternya. Berarti prosedur fix yang diambil tuh apa aja? Kayak rahang tuh apakah hanya chinnya juga, atau ininya juga dikurangin kak, atau tulang pipinya juga dikurangin? Bisa diinin nggak kak? Kayak apa aja? Hidung pakainya apa gitu mungkin, biar banyak yang, pasti banyak yang tahu sih biasanya kan kalau di Indo kayak itu Kak Shanika hidungnya pakai apa? Betul. Gitu. Pakai ribs atau pakai apa kayak gitu. Oke, aku akan breakdown ini sebenarnya 3 secara summary. Forehead reduction, rhinoplasty, and facial contour. Kalau forehead reduction, mereka tuh kecilin sekitar 1,3 cm. Oke. Itu paling mentoknya. Biar aku nggak pusing kayaknya. Terus Karena kalau ada limitationnya ya. ada limitationnya, mereka tadi harus kayak sampai kayak kulit aku pasnya seberapa. Terus hidung aku ala reduction. Terus aku ditinggiin dikit, kayaknya pakai silicone. Betul. Dan aku pakai Korean rib donor. Oh, rib pakai donor. Berarti nggak diambil dari rib sendiri ya? Bukan. Oke. Terus aku juga jaw shave, dikecilin di sini. Terus aku dikasih chin yang aku mau. Ini di Dimajuin recycle gitu nggak ya? ya? Aku nggak tahu lagi. Maksudnya kayak ini dipotong terus kayak, terus mereka Patut taruh kita cek juga mungkin ya nanti ya. Iya, Jadi mungkin kita penasaran harus cari juga. tahu maksudnya kayak biar gak mubazir gitu loh di otak aku. Tapi aku gak berani nanya, soalnya kan abis aku bangun gitu kayak masa aku nanya-nanya, terus dokternya lagi sibuk. Cuma aku mikir kayak apakah tulang aku lagi di Korea sekarang atau ada di sini, aku gak tahu. Atau mungkin buat yang nonton juga nanti kalau mau operasi ya bisa Ditanya, tanya dipakai juga nggak di ya, bagian sini? di recycle atau enggak. Tapi biasanya harusnya pakai tulang ya di sini mungkin, atau dimajuin kah waktu itu dagunya? Mereka majuinnya gimana? Mereka potong terus mereka pakai bor lagi gitu ya? Hah? Biasanya kan dari jahitan-jahitan di dalam, mereka nggak tahu ya, dari jahitan Iya. dari dalam mulut bisa ngikis ini. Bener kan ya kak, jahitannya di mulut berarti semua ya di dalam mulut? Iya, dari atas sini sampai bawah gitu. Wow. Oke, terus kalau misalnya dari foreheadnya sendiri itu sampai ada di jahitannya berarti ya? Iya. Coba panjang kah? Segini nih. Kayak masih merah, masih kelihatan kok. Oh, Soalnya aku iya, belum beli salep, lupa. Disuruh pakai salep sebenarnya. Disuruh pakai salep soalnya kulit aku itu emang sensitif. Dari sana aku itu ada seborrheic dermatitis. Jadi kulit aku tuh emang gampang banget kering, sensitif. Jadi sekarang masih merah. Jadi di sampai sini nih, dari sini sampai sini. Aku kira sampai sini, tapi ternyata tuh kalau facelift, facelift itu kan di iya, sini. iya, kan. iya, Aku iya, nggak, iya. jadi di sini doang. Kalau misalnya dari kakak sendiri nih pas hari H operasi ya, kan udah konsultasi banyak, udah decide operasinya ini yang tadi disebutin. Itu rasanya gimana sih? Karena kalau aku sendiri ya, cabut gigi aja nangis loh. Deg-degan. Kalau dari kakak lebih excited apa deg-degan juga? Oh itu naik turun banget sih kak. Tapi untungnya pas 2 hari sebelum aku operasi, aku udah di Korea. Itu temen aku lagi main ke Korea. Jadi aku ada kayak temen jalan gitu-gitu untuk kayak kadang-kadang distracting. Cuma kadang-kadang kalau aku bangun kayak, oh besok operasi. Oke, besok aku bakal tidur sama 8 jam. Terus muka aku bakal dipotong-potong di bedah-bedah. Kadang-kadang ada pasti kayak, oh, ini aneh gak ya? Bener gak ya aku ngelakuin ini? Pasti aku banyak deg-degannya banget sih kak. Terus aku juga gak boleh minum obat apa-apa kan. Jadi Iya. H-14 itu semua vitamin, semua obat-obatan aku tuh gak boleh diminum. Puasa juga kan ya? Puasa H-1. juga. Jadi aku kayak sama 14 hari aku kayak puasanya H-1 doang. Bahkan gak H-1. Berapa jam? 8 jam. 8 jam sebelum operasi Iya. berarti ya. Pas Itu nggak minum tapi berarti sama sekali. Enggak, tapi kan aku operasi jam 11. Ya udah berarti aku stop minum jam 2 malam. Oke. Masih aman banget. Kalau pas operasinya tadi berarti 8 jam. 8 jam. Oh, nah aku ada hal beberapa yang aku regret yang mungkin bisa dicatat kalau ada yang mau operasi rahang. Aku itu stop makan jam 8 atau 9 malam. Itu aku makan kayak barbecue banyak banget. Terus aku mikir kayak, oh ya udah bagus dong, aku kayak makan kenyang banget. Terus aku tinggal tidur jam 10 malam. Cuma gara-gara aku deg-degan, aku sampai jam 2 malam masih Nggak bisa bangun tidur. kan. Kalian tuh kalau bisa mentokin bener-bener jam kayak 8 jam sebelum operasi, stop makannya di situ.
jangan kayak aku yang dimana kayak aku Masih nanggung ya masih jamnya. nanggung, bener-bener mentokin sampai jam itu. Soalnya pas kalian bangun dari operasi itu bakal lapar, itu bakal haus, dan itu it will help you last longer pas baru bangun operasinya. Soalnya pas baru bangun operasi itu bener-bener kayak survival mode banget Kak. Gimana rasanya tuh? Itu kayak pas bangun itu kayak terus kayak semua orang kayak Kak nafas kayak terus yang pertama aku ngerasain itu haus banget Kak. Terus aku sama jam pertama aku nggak tahu kenapa aku kayak nggak minta HP, aku kira nggak boleh. Aku kira nggak boleh. Terus aku kayak selama 1 jam aku tuh bener-bener kayak mikirin hidup kayak aku ada wajah baru kayak ngapain. Terus Belum ngaca nih? Di 1 jam pertama udah ngaca nggak? kayak tapi muka aku belum gitu aneh. Soalnya bloating yang paling parah itu the next day. Iya. Tapi untungnya aku kayak ngeliat kayak itu di depan ada kayak Brown itu hospitalnya bagus banget by the way. Jadi aku walaupun kayak gitu aku ngeliat keluar kayak wah Gangnam bagus banget. Terus kayak balik lagi kayak ini aneh banget rasanya. Terus soalnya kan nanti ada infus. Terus kayak nggak boleh banyak gerak. Terus mulut itu juga ngerasanya kayak Kaku gitu bukan ya? kaku, tapi aku rasanya kayak ini bener gak sih? Soalnya aku ngerasa pas aku kayak gini gigi aku tuh kayak gigi aku tuh bisa jauh ke sini kayak Karena efek anestesinya gitu ya? mungkin bukan efek anestesi aku nggak tahu, tapi aku ngerasa kayak lah gigi aku kok bisa sejauh ini ke arah sini. Terus aku kayak coba ke arah sini terus kayak kayaknya aku seharusnya nggak kayak gitu deh. Nah, itu kan wajah aku rusak deh. Terus aku panik lagi panggil suster kayak terus aku nanya lagi di HP kayak aku mulut buka segini nggak apa-apa nggak. Terus kayak kakak kalau ngomong udah boleh kok. Oke jadi takut banget gitu aku kayak Takut gerakin ini, takut hasilnya berubah lagi atau gimana gitu ya Kak ya? Terus itu pas baru bangun itu kayak aku ada rasa lapar, tapi at the same time aku tuh nggak bisa makan. Baru makan itu jam 3 pagi. Jadi seharusnya dimentokin banget semuanya itu. Pokoknya kalau kalian operasi 8 jam sebelumnya, mentokin di situ. Biar nggak rugi ya karena harus nahan haus, lapar juga, apalagi kalau operasinya face contouring kali ya yang paling berat ya, karena kan harus buka mulut tadi ya, jadinya kering. Betul. Tapi ini real sih, maksudnya kok mungkin banyak yang pengen tahu juga. Kakak kan operasinya borongan nih ya, bisa dibilang forehead reduction, face contouring, hidung. Sakit nggak sih Kak? Sebenarnya uncomfortable. A lot of people ask itu kayak itu katanya painful banget Kak, tapi sebenarnya itu lebih kayak ribet, reseh, dan standar pain gitu loh. Di jidat itu rasanya kayak pusing-pusing aja. Pusingnya ya emang ngerasa di sini, dan itu bakal ngebikin kalian ngerasa aneh. Soalnya aku ngerasa kayak Frankenstein. Soalnya emang buktinya aku kayak Frankenstein. Aku dimasukin Korean rib di sini. Aku sekarang 1% Korea. Ini Frankenstein bro. Ini aku jidat dipotong di sini. Aku kenjaku. Jadi kayak emang rasanya bakal aneh. Dan aku tuh sempet ada momen dimana kayak aku takut kayak aku nggak sengaja kucek-kucek terus nanti muka aku kebuka, atau kayak aku takut aku pas jalan itu aku bisa ngerasa muka aku kayak rada naik turun dikit tuh kayak ini copot nggak ya, aku ngerasa kayak. Dan mulut itu awalnya tuh emang nggak bisa buka banyak Kak, jadi 4 hari pertama itu baru bisa buka segini kayak. Makanya 4 hari pertama itu makanya pakai syringe. Terus sakitnya Kak, yang paling sakit itu literally cuman pas buka jahitan mulut di sini, persis di sini. Sisanya itu nggak gitu sakit. Di sini tuh aku pada udah lebay banget, udah siap-siap banget. Aku udah kayak sambil kayak aku udah kayak minta maaf sama suster segala macam. Terus kayak yaudah dicoba satu dulu di sini. Terus kayak dicoba satu terus kayak nggak sakit. Nggak sakit. Di sini juga enggak. Nah pas di sini nih aku kira udah nggak sakit dong. Sakit. Di sini sakit doang banget. Itu bener-bener menurut aku kayak 10 di sini doang. Rasain kayak punya facial di bibir, rasanya kayak gitu tuh bener 10. Bayanginnya aja udah deg-degan sih. Tapi sisanya enggak. Oke, after operasinya justru nggak sakit ya, nggak ada yang dirasa lebih nggak nyaman kali ya. Lebih ke kayak kalau aku bisa rating kesakitan secara rata-rata itu kayak 3. Kayak lebih kayak cuma pusing atau pegel, atau kayak di sini ngerasanya kayak ada yang aneh. Tapi tuh lebih ke uncomfortable. Jadi rating uncomfortable-nya itu 4 hari pertama uncomfortable itu kayak 8. Gak enak gitu loh, kayak aku tuh juga tidur kayak gak boleh miring-miring, jadi 8. Tapi abis dari itu turun jadi 5, terus sekarang jadi 4. Terus sekarang uncomfortable aku ya 1 doang, soalnya sekarang tuh cuma ada pegel-pegel doang. Jadi persiapan recovery itu kalau dari kakak lebih ke mentalnya atau ke fisiknya nih? Pas recovery
aku tuh emang udah set goal aja, aku tuh harus recover cepet gitu loh. Dan awalnya itu gara-gara aku nge-research yang Tessie waktu itu story, dia bilang dia salah satu orang yang recovernya paling cepet kan. Terus aku tuh sebenarnya inspired dari dia duluan. Soalnya dia hasil seminggu dia kayak wah cepet banget, berarti possible nih kayak gini. Dan aku tuh pas balik, aku udah tahu aku udah harus balik depan kamera. Dan aku emang bodo amat, aku masih kelihatan banyak, yang penting aku harus secepat mungkin. Jadi aku udah set intention aku sama cowok aku tuh juga banyak ngingetin segala macem. Dan aku per harinya tuh jadi emang aku nurutin gitu loh. Aku bone broth harus gini, pumpkin juice harus gini, protein aku harus terisi, aku jalan kaki minimal 30 menit. Itu semua aturan aku nurutin. Nggak ada makan-makan kayak curi-curi makan nasi gitu, nggak ada ya berarti ya? Enggak, Bener-bener semuanya aku blender. liquid semua. Di blender apa aja kayak yang udah di Aku blender? lihat blender daging. Aku nggak blender sih? bulgogi. Itu karena aku iseng, tapi itu enak by the way. Oh, Gimana real. Kita rasanya? coba kayaknya. Rasanya kayak bubur. Tapi Jadi mungkin bubur. kita boleh coba setelah face contour Oh iya kali ya. benar harus face contour dulu deh. Bener. Tapi berarti kakak ke Korea bawa blenderan gitu atau? Iya, itu cowok aku beliin blenderan portable. Itu yang sangat kecil membantu. itu ya yang dibawa-bawa itu. Iya. Preparationnya next level banget loh. Lumayan sih, tapi aku sebenarnya juga sempet nanya Kak Laras waktu itu kayak, Kak bawa blender normal nggak? Terus kakak juga bilang kayak, oh ada kok yang bawa. Terus kayak, oh normal ya udah aku bawa. Sebenarnya Nggak apa banyak aja sih, tapi ada bebas, ya. Kayaknya untuk blender salah satu karena ditanya duluan juga sih, jadinya kayak pinter juga ya. Tapi emang karena kalau di Korea juga mungkin terbatas ya, kalau misalnya mau makan apa banyak pilihannya. Tapi kan kadang kalau lagi males keluar atau gimana cari yang bubur-bubur itu agak susah ya, kecuali di yang GS-nya gitu ya, kayak Supermarket, convenience convenience store-nya store, gitu. ya. Dan di Korea tuh fasilitas proteinnya tuh sangat memadai. Di sana protein milknya 25 gram sampai 40. Dan rasanya juga menurut aku enak. Kalau di sini protein milknya menurut aku itu kayak yang whey itu rasanya masih gitu loh. Dan mungkin tips dari aku itu juga awalnya pengen mode menghemat banget. Jadi aku membawa meal replacement dan protein shake dari rumah. Nggak kepake sama sekali. Itu kayak 2 kilogram bagasi aku kebuang tuh. Nggak berguna. Ternyata dari hospital sana nggak boleh minum oat 14 hari setelah operasi. Karena oat itu mengencer darah. Oh, baru tahu. Baru tahu sih. Iya, jadi kalau kalian mau bawa meal replacement, menurut aku nggak usah. Soalnya di Korea itu nggak semahal itu. Kayak protein milknya itu harganya wajar, kayak mungkin 40 ribuan, 30 ribuan sekali makan. Itu kayak menurut aku masih make sense. Soalnya makanan di sana makanan yang kayak standar fast food itu harganya 100 ribuan. Makanan yang bener di Korea itu 200 ribuan. Tapi kalau protein milk itu kayak 40-50 ribu, itu menurut aku kayak oh yaudah make sense. Tapi berarti Kak Shanika juga kenyang ya? Karena kalau kita berdua Kurang. minum Kurang. doang rasanya nggak makan gitu. Iya, Kayak belum nggak nasi gitu. Apalagi bubur telan sih. Itu aku nggak tahu kenapa 3 hari pertama nggak gitu, emang nafsunya nggak balik normal. Tapi abis hari keempat, hari kelima tiba-tiba kayak aku pengen makan lebih dari ini, makanya aku sampai blender bulgogi. Berarti dari diri sendiri ya Kak, harus semangat juga biar recovery-nya tuh cepet ya nggak sih, jangan terlalu Iya. terlena sama rasa sakitnya atau jadinya kayak nggak mau makan gitu Iya, ya. tapi aku juga akal-akalin sih Kak, soalnya aku ada bosen-bosennya juga. Dan again untungnya banget punya blender, jadi aku banyak eksperimen gitu. Jadi aku tuh emang ada instant porridge. Instant porridge-nya mahal sih 50 ribu. 50 ribu, terus aku bone broth berapa gitu. Pokoknya di sana aku kayak ya udahlah apapun untuk recovery. Aku tuh kadang-kadang suka mix bubur sama bone broth, terus aku beli kayak Royco-nya sana gitu, itu lebih enak. Terus aku kayak bikin smoothie juga di dekat hospital, itu ada jual buah. Aku taruh pisang, strawberry, protein milk itu biar lebih ngenyangin segala macam. Cuma di sana kalau lapar protein ada di mana-mana, susu protein benar-benar ada di mana-mana. Dan itu paling Convenience store gampang. juga banyak. Oh, aku seneng banget hari pertama aku kayak, Kak aku boleh makan es krim gak? Boleh, yes, boleh, terus seneng banget. Tapi olahraga juga gak sih Kak buat kayak bengkaknya turun atau Soalnya aku lihat aktif banget di Instagram, sampai joget-joget. Aku sampai takut joget. masih diperban hidungnya, udah kayak aduh ini boleh nggak sih gerak-gerak sebanyak ini gitu. Sebenarnya yang joget baby boo hamster gitu aku nggak tahu sebenarnya boleh sebanyak kita atau enggak. Kita Tapi yang Kita deg-degan deg-degan ya. ya, kita deg-degan kayak aduh tapi gitu. kayak bisa deh. Soalnya harus jalan juga. Jadi Iya. emang catatan dari dokter
dari hari pertama aku tuh harus minimal jalan 30 menit sehari. Jadi kayak H+1 aku udah bangun kayak ngantuk-ngantuk, aku jalan terus kayak di cuaca Korea yang lagi sangat dingin juga aku kayak jalan pelan-pelan. Terus berhari-hari kemudian untungnya temen aku juga ada yang lagi sekolah di sana. Jadi emang banyak shopping around, banyak lihat pemandangan, jadi nggak bosen juga. Jadi ada yang sehari aku bisa jalan 2 jam, 3 jam. Jadi emang banyak aktif gitu loh. Nggak ada hari di mana aku tuh bener-bener diem doang di rumah. Tiduran gitu ya, nggak ada ya Aku kayak. tuh tiap hari harus ada aktivitasnya sih. Terbukti lah sekarang, makanya recovery-nya cepet. Walaupun tetap ya teman-teman itu beda-beda setiap orang gitu untuk recovery-nya. Nah, kita bahas result nih sekarang, Ras. Kalau ini kan belum 2 bulan, belum 3 bulan, bahkan aku nyangkanya udah 3 bulan lah at least gitu. 3 bulan loh orang 3 bulan biasanya tapi segini. iya ini baru 1 bulan setengah ya, 1 bulan lah ya, tapi udah banyak turun banget sih ini. Kalau dari kakak sendiri ngelihat perubahan wajah kakak dari dulu yang sekarang, yang paling suka bagian mana? Yang paling aku suka Kayak improvement yang kelihatan tuh bagian mana sih itu? sebenarnya overall aja sih, nggak ada yang aku suka secara sendiri-sendiri. Soalnya kalau misalnya ini berubah tapi ini enggak, kan jadi aneh gitu. Jadi aku emang suka overall looknya berbarengan gitu sih. Cuman sekarang yang menurut aku masih kayak I cannot wait to see itu bagian pipi aku itu kayak masih tembem sih sekarang. Iya, yang ngerasanya. sini ya kayaknya ya. Masih bengkak. Terus aku juga masih ngerasa di sini kalau aku garuk-garuk ini masih kebas. Oh. Ini di sini masih kebas, terus di sini tuh masih ngerasa bisa lebih turun lagi. Dan aku tuh sorry aku lupa, aku ada liposuction dikit Di mana tuh? di sini. Aku bisa ngerasain di sini, di bawah sini, sama di sini. Sama mereka tadi juga operasi tulang pipi aku. Mungkin kayak untuk bener aku bacain aja kali ya. Aku mungkin revisi bagian yang aku jelasin Boleh semuanya dong. biar enggak. Karena pasti banyak yang tahu banget. Kalau kita pun banyak yang nanya, kayak Kak Shanika tuh operasinya apa aja, dokternya siapa, Banyak hidung sih. pakai apa gitu. Itu beneran full ribs nggak? Atau mungkin ada silikon atau gimana gitu? Karena kalau di Indonesia ya pakai silikon itu sangat sensitif dan mungkin Kak Shanika Banyak yang juga masih sempet, takut sih kayaknya. nanya-nanya juga ya ke My Venus gitu. Karena kayak pakai silikon aman atau enggak Iya. kayak gitu. Tapi kan memang ya kita lihat sendiri juga hasilnya berbeda ya kalau misalnya silikon di Korea gitu, karena biasanya mereka tuh bisa di customize, Iya. bisa dikecil gitu. Ya teknologi lah udah lebih maju sih sekarang. Teknologi ya. Teknologi ya. Benar. Dan kayaknya emang ya pastinya lebih maju, soalnya pas aku konsultasi operasi di klinik lokal, mereka tuh juga sempat bilang kayak, oh ya nanti kalau kamu di sini, aku tuh juga di offer untuk Face buccal fat removal. Oh. Terus mereka bilang kayak, oh nanti pas di operasi kita bakal bangunin kakak bentar untuk perbandingan chinnya. Kanan Terus kiri aku kayak, ya. hah? Jadi mereka tuh bakal bangunin aku untuk ngelihat keluarin chin ininya, ada kayak apa namanya? lemak kayak gitu. Bukan, mereka tuh ada silikon untuk chin. Jadi kalau aku chin augmentation di sini, mereka tuh bakal katanya bangunin terus ditaruh, katanya aku maunya seberapa, terus kayak lah kan lu dokternya, kenapa gue? Terus gue dibangunin tengah operasi gitu. Pakai silikon ya berarti kalau di sini ya. Iya, tapi itu mungkin untuk di klinik itu aja. Tapi di Indonesia mungkin aku researchnya kurang dalam ya. Tapi aku belum ketemu dokter yang bisa, ya teknologinya mungkin selengkap di Korea. Jadi to each their own. Cuman yang berani chin augmentation di sini aku salut. Soalnya kayak kalau aku dibangunin gitu aku bakal pingsan lagi. Ya bangun-bangun masih di ruang operasi gitu kan. Iya, Terus terus mereka katanya bakal kasih cermin. Terus kayak bakal ditaruh, terus kayak what? Berarti anestesinya mungkin gak full ya, karena tidur maybe ya. banguninnya juga Diturunin lagi kayak I can't do that. Oke, tapi mungkin aku ulang lagi apa aja yang aku dapat. Jadi forehead reduction by Dr. Kim Young Ho. Terus face contouring by Dr. Kim Tae-gyu, itu V-line square jaw reduction, chin lengthening plus chin advancement, cheekbone surgery, AccuSculpt aka liposuction. Terus rhinoplasty by Dr. Ryu Dongwon, nasal bridge plus nasal tip surgery, nasal bone correction, L reduction. Nah boleh dicatat tuh semua sama dokternya juga. Dari mulai prosedur sama dokternya lengkap guys. takutnya setelah ini keluar dokternya full book. Iya langsung request lagi nanti. Aku mau yang ini aja, nggak jadi yang itu gitu ya. Dicatat soalnya. Nah,
kalau orang-orang ya notice-nya apa sih yang paling beda? Karena kan Mungkin sebelum kakak share juga di Instagram, kayak karena- pada tahu kan kakak operasi nih. aku ngeliat kan kakak ada yang bilang kayak Kenjaku lah segala macem, terus buka jahitan di kantor. Itu kan pasti orang-orang kantor juga Heboh pasti. pulang-pulang beda ya, cuti Iya. terus pulang-pulang beda. Itu gimana sih reaksi orang-orang terdekat kak? Padahal kayak ya pasti aku kayak Shan. Terus aku kayak aduh itu paling susah Kak. Pas balik muka aku tuh masih kaku banget kan. Terus nggak boleh, aku sampai nanya Kak boleh ngakak nggak sih? Nggak boleh. Kakak ngomong di siapa gitu di chat kayak Kak boleh ketawa tapi jangan yang lebar-lebar dulu ya. Terus pas kesini semua orang kayak pada kayak hahaha Kenjaku hahaha gini. Lo nggak boleh ketawa ya. Terus kayak aduh susah banget. Cuma orang ngerasa beberapa orang kayak kok nggak beda jauh ya. Terus ada juga bilang kayak lah beda banget. Terus ada yang bilang kayak ih kayak manhwa, ih kayak anime, ih jadi mirip ini, ih jadi mirip itu, ih Cinanya kurang, ih Cinanya nambah. Kayak banyak gitu loh. Jadi wajah aku itu sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi itu juga nggak membuat kakak jadi kayak kepikiran gak sih? Karena ada beberapa orang ya setelah operasi mungkin jadi kok gue jadi kehilangan diri sendiri atau apa gitu. Kakak omongan orang lain berarti ya terserah dia lah atau gimana? Iya, soalnya menurut aku itu emang konsekuensi punya kerjaan di depan kamera. Iya. Sebagai orang yang emang untungnya ada karir di mana aku tuh bisa ada followersnya segala macam. Itu aku udah terima gitu loh. Jadi mau orang pikir negatif, positif, aku terima aja. Yang penting aku tahu ya di dalam casing ini aku masih sama. Jadi mau gimana pun I'm still me, I'm okay with that gitu loh. Ya karena kan gak semuanya pro juga ya, pasti ada beberapa yang kontra juga. Tapi inspiring banget sih karena kadang ya kita aja yang bukan siapa-siapa aja masih mikirin omongan Betul. orang, omongan tetangga, Betul. om tante. Tapi kalau kakak dengan banyaknya orang yang komen pasti kayak kenapa OP dan lain-lain itu ya udahlah terserah gitu. Nah mungkin boleh kasih special tips sedikit buat teman-teman yang mungkin masih bingung mau operasi mulai dari mana ataupun cari tahu informasi yang benar di mana mungkin. Sebenarnya itu ya of course balik ke masing-masing, semua orang itu biologinya beda. Ya. Aku tuh mungkin bisa rekomendasi kok kayak emang tertarik banget di dalam dunia kayak gini untuk ngelihat YouTube channel yang namanya Cove Study. Itu mereka yang ngedissect kayak proporsi muka gini-gini itu jadi lebih ada gambaran dikit kayak oh ternyata kalau misalnya cheekbone aku segini, aku itu jangan terlalu kayak gini. Atau aku tuh bisa benerin looks aku yang kayak gini dengan diet dulu. Soalnya emang lifestyle yang kurang sehat bener-bener kelihatan gitu loh overall. Banyak-banyak research lah ya berarti. Iya. Nah, Mungkin aku juga mau bilang terima kasih banyak ke Kak Shanika karena Thank you so much my Venus. untuk guest star pertama kita sangat spesial Iya. dan udah mengupas tuntas ya dari kayak dirinya kakak sendiri benar-benar di proses share ke recovery-nya kita. juga gimana, tadi udah banyak dapat tips-tips juga mungkin untuk recovery lebih cepat biar bengkaknya cepat turun karena kan pasti problem utamanya tuh adalah bengkak. Betul. Ya. Terakhir Kak, aku kepo boleh nggak? Boleh. Spill harga operasinya dong Kak, mungkin setara apa gitu Kak? Oh, kalau untuk jaw itu sekitar itu 3 digit lah. 3 digit, oke. 3 digit. Soalnya kayaknya emang dari Brownnya mereka bilang juga nggak mau terlalu bocorin harga. Iya. Soalnya kayak gitu tetap harus konsultasi. Beda-beda Jadi harga kali aku ya itu nggak soalnya. tentu bakal sama. Tapi yang aku bisa bilang kalau jaw itu emang bentuk operasi wajah yang paling serius. Jadi itu 3 digit. Untuk forehead ini 2 digit. Wow. 2 digit kayak in the middle lah. Hmm. Like around 50 Ish. around situ. Kalau untuk hidung itu yang menurut aku harganya paling surprising. Soalnya harganya mirip salah satu dokter terkenal di sini. Oh, Oh, jadi bisa dibilang bisa di-compare lah ya sama Indonesia. Iya, iya. Gitu. Kalau yang ini itu hampir 3. Oke. untuk hidung only. Iya, almost. Dan itu harganya setara sama dokter yang sangat terkenal di sini. Soalnya aku nanya harganya juga. Oke. Bisa dibilang dapatlah 1 BMW kali ya. Mungkin. Second mungkin. Oke, once again thank you so much ya Kak Shanika Thank karena you so much. menurut kita
sangat honor ya udah Iya. sharing sangat touchful dari pengalaman awal dari Dan 17 di-share tahun. detail banget juga, kakaknya nggak pelit-pelit info nih sama kita Iya. gitu. Jangan kapok-kapok diundang lagi sama kita, Aman Kak. banget. I'd be happy to. Terus kalau emang masih ada yang mau ngeliat detailnya lagi, aku juga tetap ada oplas highlights di IG aku. Nah, guys, itu aku bisa tulisnya dicek. bener-bener detail banget. Oke, kalau gitu kita akhiri session hari ini. Jangan lupa mungkin nanti nextnya akan ada banyak bintang tamu lain juga. Tunggu juga mungkin pembahasan seru-seru kita lainnya di next Thank episode. you everyone Thank for you. watching. Bye bye. Bye bye.